Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang penyajian akuntansi, transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Mata kuliah akuntansi perbankan syariah dengan dosen pengampu Ibu Anissa Nursalam SEME. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok dan peranannya. Yang pertama, Ervan Rahyu Gumilar sebagai pemateri, kedua Fadrian Rahman sebagai moderator sekaligus pemateri, ketiga Humairah Syahidah sebagai pemateri, empat Kamila Hendrawati sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke materi yang pertama. Definisi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik merupakan transaksi sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijaroh merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Misalnya, barang-barang yang biasa disewakan merupakan aset tetap seperti kendaraan, gedung, alat, dan berbagai macam aset tetap lainnya. Adapun akad IMBT atau ijaroh muntahiyah bitamlik memfasilitasi transaksi ijaroh yang pada akhir masa sewa penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ijaroh dalam suatu lembaga keuangan syariah dapat digunakan untuk transaksi penyewaan suatu barang maupun penggunaan suatu jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. Materi selanjutnya ada ketentuan syar'i. Ketentuan transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik diatur dalam fatwa. Yang pertama, Fatwa DSN nomor 09 tahun 2000 yang mengatur ketentuan syar'i transaksi ijaroh. Kedua, Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004 yang mengatur transaksi ijaroh untuk penggunaan jasa. Yang ketiga, Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000 yang mengatur ketentuan syar'i IMBT atau ijaroh muntahiyah bitamlik. Selanjutnya ada rukun transaksi ijaroh. Yang pertama ada transaktor, yakni penyewa dan pemberi sewa. Kedua transaktor ini disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenisnya. Kedua ada objek ijaroh, yakni fasilitas dan uang sewa. Objek kontrak ijaroh meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijaroh adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Ya, ada ijab dan qabul, yakni menunjukkan serah terima baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan lisan, isyarat bagi yang tidak bisa bicara, tindakan maupun tulisan. Selanjutnya, rukun transaksi ijaroh multijasa. Pembiayaan multijasa dengan skema ijaroh adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijaroh. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa atau ujroh. Besar ujroh atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam persentase. Selanjutnya, rukun transaksi ijaroh muntahiyah bitamlik. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002 disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melakukan akad ijaroh terlebih dahulu. Dengan demikian, pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijaroh. Materi selanjutnya yaitu pengawasan syariah. Pertama, memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip ijaroh tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad ijaroh selesai, dan dalam akad ijaroh, janji untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijaroh. Ketiga, meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijaroh untuk multijasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya, antara lain ketentuan standar akad. Keempat, memastikan besaran fee atau ujroh multijasa dengan menggunakan akad ijaroh telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Alur transaksi ijaroh dan IMBT. Pertama, nasabah mengajukan permohonan ijaroh dengan mengisi formulir permohonan. Lalu, pihak bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan kepada nasabah.
Apabila objek sewa sudah disediakan oleh pihak bank, maka nasabah dapat menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Selanjutnya, nasabah penyewa membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Lalu yang terakhir, pada transaksi IMBT, setelah ijaroh selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa. Itu cakupan standar akuntansi ijaroh dan IMBT. Dalam ketentuan akuntansi, untuk transaksi ijaroh ini diatur dalam PSAK nomor 107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan melalui pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi terdapat dalam skema ijaroh baik untuk pemberi sewa maupun penyewa. Beberapa hal dicakup dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, penyusunan, pendapatan, beban, dan perpindahan kepemilikan. Pembahasan selanjutnya mengenai teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijaroh bagi bank syariah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini contoh kasus mengenai transaksi ijaroh. PT Namira membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya. Pada bulan Januari, PT Namira mengajukan permohonan ijaroh kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk biaya perolehan barang sebesar 120 juta rupiah, umur ekonomis barang 5 tahun atau 6 bulan, 60 bulan, masa sewanya 24 bulan, nilai sisa umur ekonomis 0 rupiah, sewa per bulannya 2.400.000 rupiah, dan biaya administrasinya 480.000 rupiah. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan terhadap perhitungan terkait transaksi ijaroh, yaitu perhitungan penentuan keuntungan dan fee ijaroh, kemudian perhitungan uang muka sewa, dan biaya administrasi ijaroh. Yang pertama, perhitungan penyusutan dan pendapatan ijaroh. Misalkan, kebijakan bank syariah adalah memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan atau beban penyusutan. Maka untuk rumusannya, harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa per jumlah bulan umur ekonomis, yaitu 120 juta rupiah dikurangi 0 rupiah per 60 bulan, maka hasilnya 2 juta rupiah. Untuk pendapatan ijaroh per bulan, yaitu modal penyewaan ditambah N% dikali modal penyewaan, yaitu 2 juta rupiah ditambah 20% dikali 2 juta rupiah, maka hasilnya 2.400.000 rupiah. Yang selanjutnya, perhitungan biaya administrasi ijaroh. Biaya administrasi bisa diterapkan dengan menggunakan persentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misalkan dalam kasus tersebut, bank syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan, maka biaya administrasinya adalah sebagai berikut. Untuk rumusnya, N% dikali modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan, yaitu 1% dikali 2 juta rupiah dikali 24 bulan, 1% dikali 48 juta rupiah, maka hasilnya 480.000 rupiah. Untuk biaya administrasi ijarohnya, ada beberapa jurnal yang harus dicatat dalam melakukan transaksi ijaroh. Yang pertama, jurnal pada saat transaksi pengadaan aset ijaroh. Sebelum akad ijaroh dilakukan, bank syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijaroh. Berdasarkan pada PSAK nomor 107, disebutkan bahwa objek ijaroh diakui pada saat objek ijaroh diperoleh sebesar biaya perolehan. Misalkan, untuk keperluan transaksi ijaroh PT Namira tersebut, pada tanggal 5 Juni, bank syariah membeli aset kepada perusahaan yang menyuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut. Jurnal terhadap transaksi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu persediaan ijaroh posisinya di debit sebesar 120 juta rupiah pada kas atau rekening pemasok, posisinya di kredit sebesar 120 juta rupiah. Jurnal yang kedua adalah jurnal transaksi pada saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah. Transaksi tersebut diantaranya 1. Konversi persediaan ijaroh menjadi aset, sebagaimana bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa, dan yang kedua penerimaan biaya administrasi. Misalkan, pada tanggal 10 Juni PT Namira menandatangani akad ijaroh atas sebuah mobil, maka jurnal yang diperlukan pada waktu itu adalah aset yang diperoleh untuk ijaroh posisinya di debit sebesar 120 juta rupiah, pada persediaan ijaroh posisinya di kredit sebesar 120 juta rupiah.
Kemudian, rekening nasabah PT Namira posisinya di debit sebesar Rp480.000, pada pendapatan administrasi posisinya di kredit sebesar Rp480.000. Jurnal yang selanjutnya yaitu jurnal pada saat transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijaroh. Berdasarkan PSAK 107, pendapatan ijaroh selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan ijaroh diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Misalkan, rencana dan realisasi pembayaran sewa oleh PT Namira adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, pembayaran yang dilakukan oleh PT Namira dapat diklasifikasikan dalam 3 bentuk. Yang pertama, pembayaran pada saat tanggal jatuh tempo, seperti pada pembayaran bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Kemudian yang kedua, pembayaran setelah tanggal jatuh tempo, seperti pada pembayaran untuk bulan November. Dan yang terakhir, pembayaran yang dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo, dan sisanya setelah tanggal jatuh tempo, seperti pada pembayaran untuk bulan Desember. Berikut ini adalah penjurnalan untuk masing-masing klasifikasi tersebut. Yang pertama, jurnal pembayaran sewa oleh nasabah yang dilakukan saat jatuh tempo, yaitu kas atau rekening nasabah posisinya di debit sebesar Rp2.400.000, pada pendapatan ijaroh posisinya di kredit sebesar Rp2.400.000. Begitupun dengan tanggal 10 bulan 8, tanggal 10 bulan 9, dan tanggal 10 bulan 10 untuk akun dan nominal di debit dan kreditnya sama dengan pada tanggal 10 bulan 7. Yang kedua, jurnal pembayaran sewa oleh nasabah yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan, untuk pembayaran sewa bulan November pada tanggal 10 November, nasabah belum membayar sewa kepada bank. Pembayaran baru dilakukan pada tanggal 5 Desember. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 November dan 5 Desember tersebut adalah untuk tanggal 10 bulan 11, piutang sewa atau porsi pokok posisi di debit sebesar Rp2 juta, kemudian piutang pendapatan sewa atau porsi ujroh posisi di debit sebesar Rp400.000, pada pendapatan ijaroh akrual posisi di kredit sebesar Rp2.400.000. Jurnal untuk tanggal 5 bulan Desember yaitu kas atau rekening nasabah posisinya di debit sebesar Rp2.400.000, pada piutang sewa atau porsi pokok posisinya di kredit sebesar Rp2 juta, dan piutang pendapatan sewa atau porsi ujroh posisinya di kredit sebesar Rp400.000. Berikutnya, pendapatan ijaroh akrual posisinya di debit sebesar Rp2.400.000, pada pendapatan ijaroh posisinya di kredit sebesar Rp2.400.000. Jurnal yang ketiga yaitu jurnal pembayaran sewa oleh nasabah yang dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan, tanggal 10 Desember nasabah membayar sebesar Rp1.400.000, sisanya dibayar kemudian pada tanggal 3 Januari. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 Desember dan 3 Januari tersebut adalah sebagai berikut. Untuk jurnal tanggal 10 Desember, kas atau rekening nasabah posisinya di debit sebesar Rp1.400.000, piutang pendapatan sewa atau porsi ujroh posisinya di debit sebesar Rp166.667.000, piutang sewa atau porsi pokok posisinya di debit sebesar Rp833.333, pada pendapatan sewa posisinya di kredit sebesar Rp1.400.000, dan pendapatan sewa akrual posisinya di kredit sebesar Rp1 juta. Untuk piutang pendapatan sewa atau porsi ujroh pada tanggal 10 bulan Desember ini didapat dari Rp1 juta dibagi dengan Rp2.400.000 dan dikalikan dengan ujrohnya yaitu Rp400.000. Maka hasilnya Rp166.667. Sedangkan untuk nominal piutang sewa atau porsi pokok didapat dari Rp1 juta dikurangkan dengan porsi ujroh yaitu Rp166.667, maka hasilnya Rp833.333. Untuk jurnal tanggal 3 bulan Januari, kas atau rekening nasabah posisinya di debit sebesar Rp1 juta, pada piutang sewa atau porsi pokok posisinya di kredit sebesar Rp833.333, dan piutang pendapatan sewa atau porsi ujroh posisinya di kredit sebesar Rp166.667.
Selanjutnya, pendapatan ijaroh akrual posisinya di debit sebesar Rp1.000.000, pada pendapatan ijaroh posisinya di kredit sebesar Rp1.000.000. Pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijaroh. Penyusutan aset ijaroh dapat diakui setiap bulan ketika pendapatan diakui. Pengakuan penyusutan mengakibatkan meningkatnya rekening beban penyusutan dan rekening akumulasi penyusutan. Berikut ini jurnal pengakuan penyusutan aset yang diperoleh ijaroh untuk 6 bulan pertama. Beban penyusutan aset ijaroh posisinya di debit sebesar Rp2.000.000, pada akumulasi penyusutan aset ijaroh posisinya di kredit sebesar Rp2.000.000. Begitupun dengan tanggal 10 bulan 8, tanggal 10 bulan 9, sampai dengan tanggal 10 bulan 12, untuk akun serta nominal debit kreditnya sama seperti pada tanggal 10 bulan 7. Perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Berdasarkan pada PSAK 107, biaya perbaikan objek ijaroh merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Pengakuan biaya perbaikan objek ijaroh adalah sebagai berikut. Pertama, biaya perbaikan tidak rutin objek ijaroh diakui pada saat terjadinya. Kemudian, jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijaroh dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dan yang terakhir, dalam ijaroh muntahyabit tamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijaroh yang dimaksudkan dalam huruf A dan B ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijaroh. Misalkan, pada tanggal 23 Desember dilakukan perbaikan aset ijaroh sebesar Rp500.000. Perbaikan tersebut dilakukan atas tanggungan Bank Syariah sebagai pemilik objek sewa dengan sistem pembayaran langsung pada perusahaan jasa ruko. Maka jurnal atas transaksi tersebut yaitu beban perbaikan aset ijaroh posisinya di debit sebesar Rp500.000, pada kas atau rekening nasabah posisinya di kredit sebesar Rp500.000. Penyajian pada laporan laba rugi dan laporan perhitungan bagi hasil. Pendapatan ijaroh dilaporkan baik pada laporan laba rugi maupun laporan perhitungan bagi hasil. Pada kedua laporan, pendapatan yang disajikan adalah pendapatan bersih, yaitu pendapatan ijaroh dikurangi dengan beban-beban yang terkait dengan ijaroh, antara lain beban penyusutan dan beban perbaikan dan pemeliharaan. Pada laporan laba rugi biasanya dibuat pada akhir tahun, sedangkan laporan perhitungan bagi hasil biasanya disajikan setiap bulan untuk keperluan perhitungan bagi hasil dengan pemilik dana pihak ketiga. Berikut penyajian pendapatan ijaroh pada laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan ijaroh, kemudian beban penyusutan, beban perbaikan, beban lain-lain, dan pendapatan ijaroh bersih. Dari tabel ini dapat kita lihat, untuk bulan Juli sampai dengan bulan November, antara pendapatan ijaroh dan beban penyusutan nominalnya sama, yaitu Rp2.400.000 untuk pendapatan ijaroh dan Rp2.000.000 untuk beban penyusutan. Begitupun dengan pendapatan ijaroh bersih, yaitu Rp400.000 untuk setiap bulannya dari mulai bulan Juli sampai dengan bulan November. Rp400.000 didapatkan dari pendapatan ijaroh dikurangkan dengan beban penyusutan, yaitu Rp2.400.000 dikurang dengan Rp2.000.000, maka totalnya Rp400.000. Sedangkan untuk bulan Desember, ada perbedaan pendapatan ijaroh bersih dari bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada bulan Desember telah dilakukan perbaikan atas aset ijaroh yang menyebabkan timbulnya beban perbaikan sebesar Rp500.000, yang menjadi komponen pengurang dari pendapatan ijaroh itu sendiri. Dan untuk totalnya, pendapatan ijaroh sebesar Rp14.400.000, beban penyusutan Rp12.000.000, kemudian beban perbaikan Rp500.000, dan total pendapatan ijaroh bersihnya Rp1.900.000. Selanjutnya, penyajian pendapatan ijaroh pada laporan perhitungan bagi hasil. Komponen perhitungannya ada pendapatan ijaroh kas, kemudian beban penyusutan, beban perbaikan, beban lain-lain, dan pendapatan ijaroh neto. Untuk bulan Juli sampai dengan bulan Oktober, pendapatan ijaroh kas dan beban penyusutan nominalnya sama, yaitu masing-masing Rp2.400.000 dan Rp2.000.000. Begitupun dengan pendapatan ijaroh neto, yaitu Rp400.000 untuk setiap bulannya dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober.
Sedangkan untuk bulan November, tidak ada pendapatan ijaroh karena nasabah melakukan pembayaran sewa setelah tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 5 bulan Desember. Maka untuk pendapatan ijaroh bulan November akan masuk ke pendapatan ijaroh bulan Desember. Dan untuk bulan Desember, pendapatan menjadi Rp3.800.000, yaitu didapat dari pendapatan bulan lalu atau bulan November sebesar Rp2.400.000, ditambah dengan pendapatan bulan Desember sebesar Rp1.400.000, maka totalnya menjadi Rp3.800.000. Kenapa pembayaran bulan Desember hanya Rp1.400.000? Karena nasabah melakukan pembayaran sewa kepada bank sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 3 Januari periode berikutnya. Maka dari itu yang dimasukkan hanya Rp1.400.000 saja dan sisanya masuk ke periode berikutnya. Selanjutnya, variasi transaksi ijaroh. Contohnya dalam kasus transaksi ijaroh dengan skema sewa atas sewa. Misalkan PT Yasmina menyewa sebuah ruko untuk usaha pakaian muslim. Pemilik tempat sepakat untuk menyewakan ruko dengan harga sewa Rp150 juta untuk 2 tahun. Karena PT Yasmina hanya memiliki uang tunai untuk sewa senilai 50 juta, PT Yasmina mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah. Skim yang disepakati adalah skim ijaroh, dan agunan yang disepakati adalah kendaraan milik PT Yasmina, yaitu Toyota Kijang Innova tahun 2006. Setelah dilakukan proses analisis, maka bank memberikan persetujuan pembiayaan dengan keterangan sebagai berikut. Pertama, tujuan pembiayaan yaitu pembiayaan modal kerja untuk usaha ruko, kemudian jangka waktunya 24 bulan, ujroh banknya senilai Rp12.979.333,34, perhitungan margin annuity 12% untuk 24 bulan. Total harga sewa Rp162.979.334,34. Uang muka nasabah Rp50 juta, uang jumlah pembiayaan Rp100 juta, sewa yang diangsur Rp112.979.333,34, rincian pembiayaan bank Rp100 juta ditambah keuntungan bank. Kemudian angsuran pembiayaan Rp4.707.347,22, kemudian amortisasi per bulan yaitu Rp4.166.666,67. Bentuk jurnal terhadap transaksi di atas adalah sebagai berikut. Untuk jurnal saat pencairan, aset yang diperoleh untuk ijaroh di debit, kas, atau rekening nasabah di kredit, masing-masing senilai Rp100 juta. Kemudian, jurnal saat angsuran di debit, kas, atau rekening nasabah dan di kredit mendapat ijaroh senilai Rp4.707.347,22 untuk keduanya. Kemudian, untuk jurnal saat penyusutan per bulan. Karena menggunakan skema sewa atas sewa, maka aset ijaroh yang dimiliki adalah aset tidak berwujud. Hal ini tidak bertentangan dengan syariah, karena seseorang boleh menyewakan kepada orang lain suatu objek yang disewanya dari pemilik objek sewa sepanjang tidak ada larangan dalam kesepakatan dengan pemilik objek sewa. Dalam hal ini istilah yang digunakan adalah amortisasi dan bukan depresiasi. Di PSAK 107, suatu entitas syariah dibenarkan menggunakan istilah penyusutan atau amortisasi untuk transaksi ijaroh. Jurnal untuk pengakuan amortisasi tersebut adalah sebagai berikut. Beban amortisasi di debit senilai Rp4.166.666,67 dan akumulasi amortisasi dengan nominal yang sama. Kemudian, untuk jurnal saat angsuran berakhir dan pembiayaan lunas, akumulasi amortisasi di debit dan aset yang diperoleh untuk ijaroh di kredit, masing-masing senilai Rp100 juta. Kemudian, jurnal jika nasabah melunasi sebelum masa sewa berakhir. Apabila nasabah bermaksud melunasi setelah pembayaran angsuran ke-20, informasi yang diperoleh saat akan pelunasan adalah aset yang diperoleh untuk ijaroh senilai Rp100 juta dan akumulasi amortisasi Rp83.333.333,33 dikurang menghasilkan nilai bersih nilai Rp16.666.666,67. Sisa aset yang diperoleh untuk ijaroh senilai nilai bersih tersebut, yaitu didapat dari sisa angsuran pokok bulan ke-21 sampai ke-24. Kemudian sisa sewa yang harus dibayar, yaitu Rp18.829.388,89 didapatkan dari nilai sewa yang diangsur, dikurangi 20 bulan karena membayar angsuran sampai pembayaran angsuran ke-20. Kemudian dikali angsuran pembiayaannya dan menghasilkan nilai tersebut. Sewa bersih yang akan diterima, yaitu Rp2.162.722,22. Maka, jurnal saat pelunasan sebelum masa sewa berakhir adalah sebagai berikut. Di debit, kas, atau rekening nasabah senilai Rp18.829.388,89. Kemudian debit juga akumulasi amortisasi senilai Rp83.333,33 dan di kredit keuntungan ijaroh senilai Rp2.162.722,22. Juga di kredit aset yang diperoleh untuk ijaroh senilai Rp100 juta. Dalam jurnal pelunasan di atas, rekening nasabah
di debit sebesar jumlah sisa sewa yang harus dibayarkan nasabah. Akumulasi penyusutan di debit sebesar nilai akumulasi penyusutan yang tercantum dalam neraca. Keuntungan ijaroh dibagi hasilkan di kredit sebesar selisih sisa aset ijaroh dengan sisa sewa yang masih harus dibayar. Adapun aset ijaroh di kredit sebesar biaya perolehan aset sehingga aset ijaroh terhapus dari neraca. Kemudian, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah. Pembahasan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT akan dilakukan dengan mengacu pada kasus berikut ini. Dengan mengacu pada transaksi berikut ini, PT Namira yang telah dibahas pada bagian terdahulu, misalkan akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi tentang penyewaan sebagai berikut. Biaya perolehan barang 120 juta, umur barang 5 tahun atau 60 bulan, masa sewanya 24 bulan, waktu pembelian barang setelah bulan ke-24. Teknis perhitungannya pada dasarnya sama dengan transaksi ijaroh. Perbedaan teknis perhitungan terletak pada penentuan penyusutan aset ijaroh. Kemudian untuk perhitungannya, berdasarkan kasus di atas, maka bulan penyusutan per bulan barang IMBT adalah: pertama, penyusutan IMBT per bulan, rumusnya adalah biaya perolehan dibagi jumlah bulan masa sewa. Biaya perolehannya 110 juta dibagi jumlah bulan masa sewanya 24 sama dengan 5 juta rupiah. Kemudian penentuan pendapatan IMBT. Selanjutnya, dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan adalah sebagai berikut, yaitu sama dengan modal penyewaan ditambah N% modal penyewaan. Modal penyewaannya 5 juta rupiah ditambah 20%, karena keuntungan sewanya 20%, dikali 5 juta rupiah, karena modal penyewaannya 5 juta. Kemudian 5 juta ditambah 1 juta, kemudian jumlahkan menjadi 6 juta rupiah. Total pendapatan IMBT sama masa sewa adalah 24 dikali 6 juta rupiah, menghasilkan 144 juta rupiah. Adapun untuk fee IMBT, mengingat penyewa memiliki hak pilih untuk memiliki barang yang disewakan. Modal barang persewaan dapat diperlakukan sama dengan harga perolehan barang. Kemudian pelepasan sebagai hadiah. Dalam kasus transaksi IMBT sebelumnya, sekiranya pada masa akhir sewa setelah bulan ke-24, dilakukan pelepasan aset ijaroh oleh Bank Syariah dengan menghadiahkan aset tersebut kepada PT Namira. Itu nilai buku aset di neraca pada bulan 24 adalah aset yang diperoleh untuk ijaroh senilai 120 juta dikurangi akumulasi penyusutan 120 juta. Nilai bersihnya 0, maka jurnal atas transaksi pelepasan dengan menghadiahkan tersebut adalah sebagai berikut. Di debit, akumulasi penyusutan aset ijaroh senilai 110 juta dan di kredit aset yang diperoleh untuk ijaroh dengan yang sama. Kemudian, pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa. Jadi berdasarkan PSAK 107 disebutkan bahwa pada penjualan objek ijaroh sebelum berakhirnya masa sewa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini, pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih objek sewa. Untuk contoh pertama, jika harga jual di atas nilai buku aset ijaroh. Misalkan setelah penerimaan pendapatan ijaroh bulan ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijaroh tersebut sebesar sisa cicilan sewa kepada nasabah penyewa, yaitu 24 juta rupiah, mendapatkan dari 4 kali 6 juta rupiah. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah 10 juta rupiah dari aset yang diperoleh untuk ijaroh dikurangi akumulasi penyusutan senilai 100 juta. Maka hasilnya 20 juta. Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah kas di debit senilai 24 juta, akumulasi penyusutan aset ijaroh di debit senilai 100 juta, kemudian aset yang diperoleh untuk ijaroh di kredit senilai 100 juta, dan keuntungan penjualan aset ijaroh di kredit senilai 24 juta rupiah. Baik, saya akan melanjutkan. Jika harga jual di bawah nilai buku aset ijarah, misalkan setelah penerimaan pendapatan ijarah bulan ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar 15 juta rupiah. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20, yaitu aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta dikurangi akumulasi penyusutan senilai 100 juta rupiah, maka nilai bersihnya yaitu 20 juta rupiah. Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah di rekening kas disimpan di debit senilai 15 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan aset ijarah disimpan di debit senilai 100 juta rupiah. Kemudian kerugian penjualan aset ijarah disimpan di debit senilai 5 juta rupiah. Kemudian aset ijarah disimpan di kredit senilai 120 juta rupiah. Kemudian untuk pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhirnya masa sewa, berdasarkan PSAK 107 disebutkan bahwa pada penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
Dalam hal ini, pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih objek sewa. Misalkan, setelah berakhirnya masa sewa, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah senilai 2 juta rupiah. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 adalah yaitu aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta rupiah dikurangi akumulasi penyusutan senilai 120 juta rupiah, maka nilai bersihnya yaitu 0. Maka jurnal atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Di rekening kas disimpan di debit senilai 2 juta rupiah, kemudian akumulasi penyusunan aset ijarah disimpan di debit senilai 120 juta rupiah, kemudian aset yang diperoleh untuk ijarah disimpan di kredit senilai 120 juta rupiah, keuntungan penjualan aset ijarah disimpan di kredit senilai 2 juta rupiah. Pelepasan melalui penjualan objek sewa secara bertahap berdasarkan PSAK 107 disebutkan bahwa penjualan objek ijarah secara bertahap, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian, sedangkan bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Kemudian untuk penyajian transaksi ijarah atas aset berwujud, berdasarkan PAPSI 2013, terdapat beberapa ketentuan penyajian di laporan keuangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi ijarah dengan aset berwujud. Yang pertama, objek sewa yang diperoleh bank disajikan sebagai aset ijarah. Yang kedua, akumulasi penyusutan atau amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai dari aset ijarah disajikan sebagai pos lawan aset ijarah. Yang ketiga, porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Kemudian yang nomor 4, porsi ujrah atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. Yang kelima, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan kontrakon piutang ijarah. Yang keenam, beban penyusutan atau amortisasi aset ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan laba rugi. Kemudian untuk pengungkapan transaksi ijarah atas aset berwujud berdasarkan PAPSI 2013, hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi ijarah dengan menggunakan aset berwujud antara lain: yang pertama, sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah; yang kedua, jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga 2 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah objek sewa berdasarkan jenis transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bita milik, jenis aset yang akumulasi penyusutannya, serta cadangan kerugian penurunan nilai jika ada apabila bank sebagai pemilik objek sewa. Kemudian yang keempat, komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah mutahiyah bita milik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya. Yang kelima, kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bita milik. Yang keenam yaitu transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi. Kemudian untuk teknis perhitungan dan perjunalan transaksi ijarah untuk multijasa, praktik perhitungan dari perjunalan transaksi ijarah untuk jasa pada dasarnya sama dengan perhitungan dan perjunalan transaksi ijarah untuk barang. Perbedaannya adalah pada ijarah untuk jasa tidak terdapat kegiatan pemeliharaan dan perbaikan aset ijarah. Berikut adalah salah satu contoh kasus transaksi ijarah untuk multijasa. Ibu Uli melakukan transaksi ijarah dengan BPRS Anugerah Sejahtera untuk keperluan biaya sekolah anaknya selama 1 semester di Universitas Gadjah Mada UGM. Adapun informasi tentang transaksi untuk penyediaan jasa tersebut adalah sebagai berikut. Untuk harga perolehan jasa 9 juta rupiah dibayar ke UGM tanggal 1 Februari 20. Masa sewa 6 bulan mulai 1 Februari 2000 sekian sampai dengan 1 Agustus 2000 sekian. Sewa per bulan 1.700.000 rupiah setiap tanggal 1 mulai bulan Maret. Kemudian penyusutan per bulan 1.500.000 setiap tanggal 1 mulai bulan Maret. Kemudian biaya administrasi 0,5% yaitu 45.000 diterima tanggal 1 Februari tahun 2000 sekian. Jurnal untuk transaksi di atas meliputi jurnal pegadaian aset ijarah, jurnal pada saat akad, jurnal penyusutan aset ijarah, dan jurnal penerimaan pendapatan ijarah. Jurnal pengadaan aset ijarah jasa sebagai berikut.
Yang pertama, tanggal 1 bulan 2 tahun sekian, aset yang diperoleh untuk ijarah yang di rekening disimpan di debit senilai 9 juta rupiah, kemudian rekening UGM disimpan di kredit senilai 9 juta rupiah. Kemudian saat akad disepakati, jurnal pada saat akad adalah sebagai berikut. Untuk rekening nasabah atau kas disimpan di debit senilai Rp45.000, kemudian pendapatan administrasi disimpan di kredit senilai Rp45.000. Kemudian saat pengakuan penyusutan aset ijarah dan pembiayaan sewa ijarah, ya, kemudian untuk penyajian transaksi ijarah atas jasa berdasarkan PAPSI 2013, terdapat beberapa ketentuan penyajian laporan keuangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi ijarah dengan jasa. Yang pertama, perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset ijarah dan disajikan terpisah dari aset ijarah lain. Yang kedua, amortisasi atas perolehan aset ijarah disajikan sebagai pos lawan dari aset ijarah. Yang ketiga, porsi pokok atas pendapatan sewa multi jasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Kemudian yang keempat, porsi ujrah atas pendapatan sewa multi jasa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa multi jasa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing, sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka pendapatan sewa multi jasa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. Untuk yang kelima, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan kontra account piutang sewa. Beban amortisasi aset ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan laba rugi. Kemudian untuk pengungkapan transaksi ijarah atas jasa, berdasarkan PAPSI 2013, hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi ijarah dengan jasa antara lain, yang pertama yaitu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah, yang kedua yaitu rincian perolehan atas jasa berdasarkan jenis, kemudian yang ketiga yaitu jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga 2 tahun terakhir, kemudian yang nomor 4 yaitu transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berealisasi. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dipaparkan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmu yang dipaparkan oleh kelompok kami bisa bermanfaat untuk kita dan kalian semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.